Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widelia, para sesepuh, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala kesehatan dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita syukuri dengan hadir pada kesempatan hari ini di dalam majelis ta'lim Masjid Widelia yang insya Allah akan membahas mengenai surah Al-Baqarah ayat 253. Surah Al-Baqarah 253. Kita sudah memasuki juz yang ketiga dari 30 juz Al-Quran yang insya Allah akan kita khatamkan pada tahun-tahun yang akan datang. Mari sama-sama kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu, para rasul itu, siapa para rasul itu? Yaitu ayat sebelumnya yang berbicara mengenai penunjukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul sebagai pemimpin. Minggu yang lalu kaum Bani Israel minta pemimpin itu dari orang kaya, tetapi ternyata kriteria itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, pemimpin itu syaratnya yang pertama harus berilmu, lalu kuat fisiknya. Oleh sebab itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul itu sebagai pemimpin. Sehingga di sini nanti diuraikan kembali, tilkar rusulu, para rasul-rasul itu, faddalna ba'dahum ala ba'd, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Semua kita yang hadir pada kesempatan ini itu punya kelebihan masing-masing. Tidak bisa dibandingkan begitu saja. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Oleh sebab itu pada ayat ini dikatakan masing-masing rasul itu punya kelebihan. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Kelebihan-kelebihan itulah nanti yang digunakan oleh para rasul tersebut untuk menghadapi masyarakatnya. Nabi Adam berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu kelebihannya berbeda. Nabi Nuh alaihissalam berbeda dengan Nabi Hud. Nabi Hud berbeda dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh berbeda dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berbeda dengan Nabi Ibrahim. Semuanya begitu. Sama dengan kita. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya punya kelebihan. Oleh sebab itu jangan dilihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihannya, padukan kelebihannya. Yang satu berlebih dalam ilmu, yang satu berlebih dalam harta, yang satu berlebih dalam tenaga, yang satu berlebih dalam pikiran, yang satu berlebih. Nah, di situ disatukan. Sehingga kelebihan-kelebihan itu nanti bisa menjadi sebuah peradaban. Nah, Masjid Widiliyah termasuk kumpulan dari kelebihan kita. Maka Allah menyatakan di sini, para rasul itu mereka masing-masing punya kelebihan di antara yang satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya tidak boleh kita sebagai satu kelompok tertentu hanya mengakui rasul tertentu. Ini yang dilarang. Allah menurunkan nabi itu jumlahnya kurang lebih ada 24 ribuan nabi. Yang disebut di dalam Al-Quran hanya sekitar 25. Di sini tidak boleh dibedakan bahwa seperti pembedaan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Kalau nabi itu adalah nabi yang diturunkan kepada kaum Bani Israel, mereka mengakuinya. Tapi kalau nabi itu diturunkan di orang-orang Arab, mereka tidak mengakui. Ini yang tidak boleh. Karena masing-masing rasul itu satu kesatuan, membawa risalah tauhid, membawa syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing itu tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat ini masing-masing punya kelebihan. Yang satu berbeda dengan yang lain. Nanti disebut oleh Allah. Yang disebut oleh Allah itu 3. Karena 3 nabi ini nanti yang paling banyak pengikutnya. Dan yang sampai sekarang masih ada. Sampai hari kiamat ini ada. Minhum di antara mereka man kallamallah. Ada seorang nabi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah pernah dalam satu kesempatan
itu berfirman langsung didengar oleh dirinya. Siapa nabi itu? Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman kepada Musa alaihissalam tanpa melalui malaikat Jibril, langsung. Nah, seperti apa firmannya kita nggak tahu. Yang tahu hanya Nabi Musa. Nah, di situ. Dalam ayat yang lain dikatakan qala ya Musa inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu alan nasi, untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, birisalati, dengan membawa risalah-risalahku, wabikalami, dan juga dengan firman-firmanku. Maka satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya langsung di dunia adalah Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika pertama kali Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina, lalu Allah berfirman di situ. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain menunggang perantara. Perantaranya itu adalah malaikat Jibril. Ini kelebihan Musa. Kemudian yang kedua, wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan ada nabi, satu orang nabi yang derajatnya itu nggak bisa dilampaui oleh yang lain, tinggi sekali. Nabi siapa ini? Siapa Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya disebut sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu Muhammad sehingga namamu itu selalu disebut. Nabi Adam alaihissalam sudah mengenal Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain itu ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengutusannya itu bagian dari risalah Allah yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Nabinya belum hadir, tapi namanya sudah terkenal di alam yang disebut dengan alamul arwah, alamul malakut, di alam arwah dan juga alamnya para malaikat sudah sangat terkenal. Ini Nabi Muhammad. Nanti beliau diutus 571 lahir, 40 tahun setelah itu diutus, lalu sampai hari kiamat namanya tidak pernah tidak disebut orang. Bapak Ibu bisa lihat azan menyebut nama Muhammad, orang bersolawat menggunakan nama Muhammad. Hari ini tadi barusan kita tidur gitu, kita nggak menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tempat lain disebut, karena di tempat lain baru pagi, di tempat lain lagi baru siang, di tempat lain lagi baru sore. Tidak ada waktu dalam 24 jam itu yang nama Allah dan Muhammad tidak disebut, tidak ada. Nah, ini yang disebut wa rafa'na ba'dahum darajat. Ada nabi yang derajatnya luar biasa. Nabi itu adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian yang ketiga, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nabi yang ketiga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa masing-masing nabi itu punya kelebihan masing-masing adalah Nabi Isa alaihissalam. Coba Bapak Ibu perhatikan, 3 nabi ini sampai sekarang, bahkan nanti sampai hari kiamat tetap punya pengikut. Makanya di dalam ayat Al-Quran ini disebut 3-tiganya untuk mewakili yang lainnya. Nabi Sulaiman punya kelebihan, Nabi Ibrahim punya kelebihan, tetapi Allah hanya menyebut 3. Nah, yang menarik kata Imam Al-Marawi, Muhammad itu kan Nabi yang terakhir, kenapa diletakkan di tengah? Ini yang menarik. Dan ini hanya ada di dalam tafsir. Kalau kita membaca terjemahan, tidak bisa. Kenapa Nabi Muhammad diletakkan di tengah?
Karena nanti orang-orang Yahudi diletakkan di awal, pengikut Nabi Musa alaihissalam ini mereka ekstrim. Ekstrimnya apa? Mereka mengakui Musa luar biasa, tidak mengakui nabi-nabi yang lain. Ini salah. Padahal tadi disebut tidak boleh la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Manusia itu tidak boleh membeda-bedakan antar nabi, karena nabi itu membawa satu risalah yang sama dari Allah. Membawa misi tauhid yang sama, membawa syariat yang sama, cuman beda-beda. Nabi Adam syariatnya sangat sedikit, Nabi Nuh lebih banyak lagi, Nabi Soleh lebih banyak lagi, Nabi Ibrahim banyak lagi, Nabi Musa banyak lagi, gitu. Nanti Nabi Isa hal-hal yang spirit ditambahkan, tapi begitu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap itu syariat. Maka tidak boleh dibeda-bedakan. Maka orang-orang Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, nanti mereka terjatuh dalam kesalahan. Kesalahannya itu adalah mengunggul-unggulkan Nabi Musa alaihissalam, tidak mengakui Nabi yang lain. Mereka tidak mengakui Nabi Isa, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat Nabi Isa alaihissalam, kenapa diletakkan terakhir, Muhammad diletakkan di tengah? Karena pengikut Nabi Isa alaihissalam, kata Imam Al-Maraghi, mereka juga melampaui batas. Melampaui batasnya apa? Mereka pengen meletakkan Nabi Isa di atas segala-galanya, sehingga menjadikan Nabi Isa itu seakan-akan seperti Tuhan. Dia bukan manusia lagi. Nah, di situ salah. Inilah yang nanti diharapkan. Kenapa Nabi Muhammad diletakkan di tengah? Karena diharapkan umat Islam itu menjadi umat yang wasaton, yang moderat, yang berada di tengah-tengah, yang tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah engkau umat yang tengah-tengah. Yang mana? Yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, engkau umat Muhammad itu sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kumpulan umat manusia. Karena sampai hari kiamat nanti umat Muhammad akan mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan tidak membedakan para rasul-rasulnya. Kita mengakui Musa sebagai rasulnya Allah. Oleh sebab itu kita juga berpuasa, ada puasa Tasu'a dengan Asyura. Kita mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai rasulnya Allah. Kita mengakui. Oleh karena itu salah kalau orang menganggap ketika orang itu mengucapkan salam saja, mengucapkan Natal saja, dianggap sebagai menurunkan imannya dia. Kita harus mengakui. Tetapi pengakuan itu tidak berarti kita mengakui pemahaman yang salah mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu sesuatu yang berbeda. Harus cerdas kita membedakannya. Maka dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu diulang 4 kali. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum abiduna ma'abud. Yang tidak diperbolehkan itu kalau kita mengikuti kegiatan upacara keagamaannya. Mereka ikut sholat kita, nah itu nggak boleh, karena kita beda agama. Kita ikut misalnya, ini nggak boleh. Tapi di luar itu boleh. Nah ini kita harus cerdas. Masa memahami surat Al-Kafirun saja tidak bisa. Nah ini. Dan kita ini hidup tidak hanya di dunia ini, di planet ini, bukan hanya orang Islam saja. Nah, di situ pentingnya kita nanti memahami secara proporsional. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi ummatan wasaton.
menjadi umat yang berada di tengah-tengah, yang moderat, yang menggunakan akal dalam beragama, tidak menggunakan perasaan di dalam beragama. Maka pada ayat ini jelas sekali kenapa Nabi Muhammad diletakkan di tengah, kata Imam Al-Maraghi, karena umat Islam inilah yang akan menjadi umat pertengahan sampai akhir zaman. Kemudian setelah itu dikatakan Nabi Isa ini kelebihannya apa? Wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa ini nabi yang selalu didampingi oleh malaikat. Nabi yang paling banyak mukjizatnya yang bisa dilihat oleh pengikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi pun demikian tidak banyak nanti kaum Bani Israel yang mengikutinya dan mengakui dirinya sebagai nabi. Sementara yang mengikutinya menyalahgunakan, menganggap Nabi Isa alaihissalam ini bukan manusia, tapi menganggap Nabi Isa alaihissalam ini sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Nah, di situ. Kemudian setelah itu, walau sya Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka niscaya orang-orang setelah nabi itu semuanya tidak akan berbunuh-bunuhan. Nah, kita kan saling menyalahkan antar agama. Bahkan antar agama itu sudah terjadi perang. Sudah ada dulu. Jadi kalau Allah menghendaki sebenarnya tidak akan terjadi bunuh-bunuhan seperti itu. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, yaitu setelah mereka memahami betul terhadap al-bayyinat, terhadap bukti-bukti kebenaran yang berasal dari Allah, bahwa nabi itu sama misinya, beda syariat saja, sama semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau bisa dipahami seperti itu, orang tidak berbeda pandangan jauh, apalagi sampai berbunuh-bunuhan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka saling berselisih. Tadi berselisihnya, ngerasa bahwa Nabi Musa itu kelihatannya lebih hebat dari yang lainnya, lalu nggak mengakui nabi yang lain. Ngerasa Nabi Isa itu lebih hebat, maka Nabi Isa itu yang dia adalah sisi kemanusiaan lalu dijadikan menjadi sisi ketuhanan. Nah, umat Muhammad tidak boleh seperti itu. Maka tidak ada agama Muhammad. Agamanya tetap agama Islam. Muhammadisme itu tidak ada. Yang dikenal oleh orang-orang barat sebagai agamanya Muhammad, nah tidak ada. Yang ada adalah agama Islam. Muhammad itu tetap sebagai nabi, sebagai seorang rasul. Walakin ikhtalafu, tetapi manusia nanti berselisih, berbeda pandangan satu dengan yang lain. Faminhum man amana, di antara mereka masih ada orang-orang yang beriman. Tapi wa minhum man kafar, sebagian besar dari mereka itu ingkar. Kenapa mereka ingkar? Mereka ngikutin kemauannya sendiri. Mereka tidak mengikuti petunjuk Allah yang terakhir. Jadi nanti dari semua syariat itu, syariat ini nanti disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Setelah datang Rasulullah SAW, siapa yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, dia kafir. Maka harus mengikuti syariat yang terakhir. Karena ada syariat-syariat yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam nanti yang dinasah, dihapus. Dulu Allah mengharamkan beberapa makanan kepada kaum Bani Israel. Lalu datang Nabi Muhammad SAW, yang diharamkan itu dihalalkan lagi. Setelah datang Nabi Muhammad tidak boleh lagi. Syariat itu sudah sempurna. Maka dalam ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada
Muhammad SAW berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama ini sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, giliran Allah berbicara tentang nikmat, Allah mengatakan aku cukupkan. Coba bahasa ini luar biasa. Kalau kita merasa nikmat itu sempurna, tidak ada kesempurnaan nikmat di dunia, tidak ada. Tidak ada. Ada kenikmatan yang lebih hebat lagi. Kenikmatan itu tidak sempurna. Kenikmatan kita di dunia itu cukup. Maka kalau kita apa-apa sudah mengatakan cukup, saya sudah cukup, itu sudah luar biasa. Karena orang yang mencukupkan diri itu adalah orang yang hebat. Dia punya apa-apa, dia mengatakan saya cukup, begini saya cukup, saya cukup. Itu orang yang lebih hebat daripada orang yang berlebih. Maka kesempurnaan nikmat itu kalau kita mengatakan sudah cukup. Kalau lewat dari cukup itu bahaya. Nah di situ. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada nanti orang yang tetap kafir karena mengikuti hawa nafsunya, nggak mau mengikuti petunjuknya Allah bahwa harus semuanya itu menyatu dalam agama yang terakhir, agama Islam. Walau sya Allah maktatalu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah mengatakan kembali, mereka tidak akan bunuh-bunuhan. Tapi memang dibiarkan oleh Allah manusia mengikuti fitrah kemanusiaan. Untuk apa? Untuk bisa menyatakan bahwa dirinya itu bebas di dunia. Manusia itu bebas memilih. Jadi manusia itu bebas memilih apakah dia mau taat kepada Allah ataupun mau ingkar kepada Allah. Itu pilihan dia. Lihat aja, orang-orang siapapun dia, setelah dia balik, anak dari orang yang agamanya berbeda, setelah dia balik dia punya pilihan. Apa ngikutin agama bapaknya, apa ngikutin agama ibunya, atau ngikutin agama Islam. Siapa di antara bapak ibunya yang beragama Islam? Atau dua-duanya tidak beragama Islam. Islam itu tetap menjadi pilihan. Dan Islam inilah nanti yang menjadi pertanggungjawabannya dia. Kenapa? Karena semua alam ini berislam. Alam semesta ini berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang hidup di dunia yang rohnya berasal dari Allah, yang rizkinya berasal dari Allah, yang kehidupannya diberi oleh Allah, tapi menyembahnya bukan Allah? Tidak masuk akal. Maka orang yang begitu adalah orang yang menyalahi fitrah. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat menurut kehendaknya. Allah membebaskan manusia. Karena dengan kebebasan itu nanti manusia akan mempertanggungjawabkan yang dilakukannya. Maka manusia itu bebas. Manusia boleh memilih apa saja, tetapi pilihannya itu tidak bebas. Pilihannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas, mau ngapain aja bebas. Tapi ketika kita sudah melakukan, bukan hanya pertanggungjawaban di dunia, tapi juga pertanggungjawaban di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah berbicara mengenai para rasul, Allah berbicara mengenai infak. Setelah Allah berbicara mengenai kaitannya dengan rohaniyah kita, bagaimana harusnya kita beriman kepada para rasul, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Lalu Allah berbicara mengenai infak. Kenapa? Antara ruh dengan harta itu seperti saudara nanti di akhirat. Maka Imam Al-Maruhi mengatakan al-malu syaqiqur ruh. Harta kita itu adalah saudara kandungnya ruh kita. Maka kalau orang yang bersih rohnya, nanti dia akan ngerasa fakir kepada Allah. Ibu ingat kemarin kita ngomongin tentang fakir. Fakir itu dia akan rela melepas apapun yang ada di dunia. Karena hakikatnya yang ada di dunia itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah pada tahu, bapak-bapaknya yang belum.
Karena kalau hari Jumat banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Nah, di situ. Maka pada ayat ini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan. Dalam bentuk apa? Ada yang zakat, ada yang infak, ada yang sedekah. Allah mengatakan mimma, sebagian. Sebagian. Kenapa sebagian? Karena ada yang kita gunakan untuk kepentingan kita di dunia. Untuk makan kita dengan keluarga, untuk nyekolahkan anak-anak, untuk kita menikmati kenikmatan dunia, kita gunakan. Maka disebut mimma. Apakah ada orang yang melampaui dari mimma? Ada. Apakah ada orang yang berinfak itu dengan seluruh hartanya? Ada. Banyak para sahabat itu berinfak dengan seluruh hartanya. Abu Bakar, Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf, ini pernah berinfak dengan seluruh hartanya. Apakah lalu kemudian hartanya itu habis? Tidak. Karena hukumnya berlaku. Kalau engkau loskan apa yang kau miliki kepada Allah, Allah juga akan loskan kepadamu. Ini perlu pendidikan. Kita nggak bisa langsung, kalau gitu semua yang saya miliki sekarang saya letakkan di masjid. Nah, besok saya nggak bisa makan. Nah, itu nggak boleh. Harus melalui didikan, harus dididik. Jadi kita itu dalam berinfak harus mulai dari yang kecil. Terus besar. Orang yang bisa infak yang besar itu karena sudah biasa infak yang menjelang besar. Maka kalau kita belum bisa melepas apa yang kita cintai, kecintaan kita kepada Allah itu belum sempurna. Nah, di sini. Tapi kalau kita bisa melepas apa yang kita cintai kepada Allah, di situ kesempurnaan iman letaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan berarti kalau ada ustadz yang mengatakan, ayo ibu silahkan berinfak sekarang, berinfak, terus kemudian untuk dia, untuk yayasannya dia, ibu infak semua, jangan. Nah, infaknya kita itu harus mendidik diri kita dan keluarga kita, mulai dari yang kecil, terus. Kenapa? Karena ibadah kita itu meletakkan kita pada makom. Di mana kita beribadah, kita itu punya kelas. Kita hadir di sini 60 orang, 70 orang. Ini kelasnya nggak ada yang sama. Ibu-ibu belajar tahsin, ya, ibu-ibu belajar tahsin. Dibuat sebuah kelas. Apakah pengetahuan masing-masing orang di kelas itu sama? Tidak. Tidak mungkin sama. Tapi nilainya sama, Pak. Iya, nilainya sama. Coba jadi diwawancarai. Apakah sama pengetahuannya? Tidak sama. Nilai itu hanya gambaran dari satu unsur yang kecil. Masih banyak unsur yang lainnya. Maka masing-masing kita ini dalam beribadah berbeda-beda. Sholat kita berbeda, puasa kita berbeda, infak kita berbeda. Semakin dia istiqomah dalam ibadah itu, semakin dia punya makom, semakin dia punya kelas. Mudahnya kita bedakan dengan anak-anak kita. Sholat kita dengan anak-anak kita sama apa enggak? Enggak, pasti. Ibu enggak mau dibilang sama. Nah itu, ya. Nah itu kelas. Dengan orang lain juga begitu. Dengan orang lain juga begitu. Semakin kita sering beribadah, semakin kelihatan makom kita. Semakin kita rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini infak itu sebagian. Bisa sebagian itu sedikit, bisa sebagian itu sepertiga, bisa sebagian itu setengah, bisa lebih dari setengah, menjelang semuanya. Kita diperintahkan untuk infak kapan? Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Infak segera. Selama kita longgar, selama kita ada. Jadi tidak usah menunggu longgar. Kapan kita ada, itu udah adanya sekian, berarti kita keluarkan sedikitnya. Kalau lagi longgar, nah baru kita keluarkan yang lebih banyak lagi. Di sini dikatakan berinfaklah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli.
Apa maksudnya jual beli? Ketika kita jual beli, Bu, kita menggunakan yang kita miliki, lalu kita dapat sesuatu. Ketika kita berinfak sekarang di dunia, itu juga sama. Cuman itu tidak diberi langsung oleh Allah. Kita membeli, kita berwakaf untuk masjid, lalu nggak kelihatan. Allah mengembalikan itu tidak kelihatan. Bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk rezeki yang lain, bisa dalam bentuk kelapangan waktu, bisa dalam bentuk banyak. Selain nanti yang disimpan oleh Allah di surga. Ketika nanti kita sudah berada di alam akhirat, udah nggak ada lagi jual beli itu. Ini yang disebut la bai'un fihi, tidak ada jual beli, wala khullatun, juga tidak ada persahabatan. Apa maksudnya persahabatan? Ibu sama saya bersahabat. Ketika saya misalnya sudah punya komitmen ke masjid, saya punya komitmen ke masjid 1 juta, tapi saya belum bisa. Lalu sahabat saya langsung mengatakan, udah Pak, saya yang bayarin. Itu sahabat. Sudah tidak ada lagi sahabat nanti di akhirat. Nanti di akhirat nggak ada yang begitu. Ibu mau masuk neraka, tiba-tiba Pak Robi datang, Bu nggak apa-apa Bu, ayo pakai itu aja. Nggak bisa, nggak bisa. Ini yang disebut dengan khullatun, tidak ada lagi persahabatan. Apa yang kita lakukan itu sudah habis, sudah berhenti. Oleh sebab itu kalau kita masih ada di dunia, masih ada orang tua kita, bisa niatkan untuk orang tua gitu. Tapi kalau kita sudah tidak ada, kita tidak boleh berharap banyak kepada anak kita. Oleh sebab itu, mandirilah dengan amalan kita sendiri. Jangan ngarepin anaknya, nak, nanti pokoknya kalau saya sudah meninggal banyak-banyak sedekah untuk saya ya. Lah, dianya sendiri nggak sedekah untuk ibunya. Bagaimana anaknya bisa? Nah di situ. Maka di akhirat nanti tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada syafa'ah, orang yang menggenepi. Syafaat itu penggenapan aslinya. Kita selalu mengartikan syafaat sebagai pertolongan. Ya, memang. Orang kalau sudah digenepi berarti dia ditolong. Contoh, saya lagi mau beli di supermarket, lalu ternyata uang saya nggak cukup. Loh, aduh, ternyata saya hanya punya uang 10.000, padahal itu harganya 15.000. Datang ini bapak di belakang saya, udah Pak, saya yang genepin. Orang yang menggenepi inilah yang memberi syafaat, yang memberi pertolongan. Nanti banyak umat Islam yang diberikan syafaat oleh Allah melalui bacaan Quran kita, melalui Rasulullah SAW, melalui anak-anak kita yang ahli Quran, yang menghafal Al-Quran. Tetapi secara umum dalam kaitannya dengan infak tidak bisa. Artinya di akhirat itu kalau kita mau berinfak, jangan nunggu pada saat dimana nggak ada lagi orang yang bisa nolong kita, nggak ada lagi sahabat kita, nggak ada lagi juga kesempatan kita untuk membeli. Kesempatan kita membeli itu di dunia. Maka ini ditekankan. Kenapa ditekankan harta? Karena tadi harta itu akan menjadi saudaranya ruh kita nanti di akhirat. Yang akan menolong banyak kita itu adalah harta kita. Karena dari hitungan hidup sebenarnya yang paling banyak diberikan oleh Allah adalah harta. Ibu bisa lihat ya, saya miskin, iya, semiskin-miskinnya kita, hartanya itu masih bisa dihitung. Nah di situ. Oleh sebab itu semua orang mukmin sekalipun begitu meninggal dunia dia masih nyesel. Kenapa nggak saya habiskan dulu? Kenapa nggak saya gunakan dulu? Kenapa? Nah di situ. Kenapa lebih banyak saya alokasikan untuk jalan-jalan daripada untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi Allah mengingatkan kita supaya kita tidak melengahkan kesempatan di dunia ini untuk berinfak. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah orang-orang yang zalim.
Apa ini artinya? Kalau orang yang zalim, orang yang kafir, tidak mungkin dia berinfak dengan niat ikhlas kepada Allah, tidak mungkin. Ada ini orang agamanya bukan Muslim, dia tidak orang Muslim, tapi udah saya ikhlas, saya ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu bukan berarti kerelaan hati, bukan. Itu salah. Ikhlas itu artinya tertuju betul, murni kepada Allah. Itu ikhlas. Lah Tuhannya bukan Allah, dia mengatakan ikhlas. Kan sekarang banyak bahasa kita itu kan bahasa yang sudah mendunia. Orang yang non muslim sekalipun biasa mengatakan insya Allah. Nah, apa sama dengan insya Allah kita? Tidak sama. Nah di situ. Mereka biasa mengatakan assalamualaikum Mbak Yanti. Itu. Jawab waalaikumsalam. Nah, tapi kan beda. Nah di situ. Nah itu bahasa gaul. Jadi sekarang itu banyak hal yang sudah gaul. Maka ikhlas pun juga sudah gaul dia. Tetapi ikhlas itu bukan ikhlas yang tertuju kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu setelah dua hal tadi Bu, setelah Allah berbicara mengenai ruh kita, harusnya bagaimana kita bersikap kepada para nabi dan rasul, dan bagaimana kita harus menggunakan harta kita, Allah sekarang menunjukkan kehebatannya. Allah, lihatlah Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya. Ini ayat ini disebut dengan ayat kursi. Ayat ini disebut dengan ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Apa artinya kursi? Kursi yang ada di rumah? Bukan Bu, maksudnya bukan itu. Kursi di sini artinya ayat yang berkaitan erat dengan ilmunya Allah. Kursi itu ilmu Allah. Maka nanti dikatakan wasi'a kursiyuhu. Allah itu ilmunya sangat luas. Maka yang disebut dengan kursi itu ilmunya Allah. Kita lihat. Allah di sini ada 17 sifatnya Allah, termasuk salah satu adalah zatnya Allah. Siapa yang membaca ayat kursi ini untuk menghilangkan hal-hal yang dia tidak suka, maka apa yang dia maksudkan itu bisa terjadi. Kita misalnya takut dengan sesuatu yang nggak kelihatan oleh kita, lalu kita membaca ayat kursi, maka pembacaan ayat kursi itu akan berfungsi untuk menghilangkan ketakutan kita, untuk menolak bala, untuk semuanya. Maka kalau hati kita terasa ragu, hati kita baca ini, karena di dalamnya ada 17 sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersatu, yang apabila kita bacakan itu tidak ada yang bisa keburukan itu masuk dalam diri kita. Maka ayat kursi ini harus dibaca. Dalam setiap hari harus dibaca. Kita baca di sini Allah. Pertama namanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Habis itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah adalah zat yang hidup. Sementara yang lain itu bakal mati. Tidak ada yang bisa hidup terus selain Allah. Makanya kalau kita membaca ini, tidak ada yang bisa, nggak ada yang bisa melampaui, nggak ada. Apa yang kita tuju, ya Allah, saya ingin tolak bala ini, saya ingin itu, saya ingin baca ayat kursi. Karena di dalamnya ada 17 sifatnya Allah, satu namanya Allah yang terhimpun di dalamnya. Dan kalau itu kita baca, kekuatannya luar biasa. Cuman nggak kelihatan oleh mata kita. Al-Hayyu, Allah adalah zat yang maha hidup. Al-Qayyum, apa artinya Al-Qayyum? Yang memelihara segala sesuatu. Kita bisa memelihara anak kita, tapi ketika kita diwafatkan oleh Allah, nggak bisa lagi. Kita bisa memelihara orang-orang di bawah kita, tapi kalau kita sakit, Allah tidak pernah seperti itu. Maka kalau ada apa-apa, Allah selesai. Baca ini, baca betul yang namanya ayat kursi Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Baru segitu aja udah, yang lain nggak bisa. Apalagi kita sampai habis. La ta'khuduhu sinatun wala naum.
dia sama sekali tidak terkena yang namanya ngantuk. Apalagi tidur. Ngantuk dan tidur itu merupakan kekurangan dari makhluk. Sementara kita kalau sudah umurnya di atas 50 tahun, entar lagi ngantuk, entar lagi tidur, entar lagi ngantuk, entar lagi tidur, entar lagi ngantuk, lagi tidur gitu. Allah tidak, ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Maka kita sering mengatakan kalau kita dizalimi oleh orang, Allah enggak sare, Allah tidak tidur terhadap apa yang engkau lakukan. Saya bacakan ayat kursi, engkau bisa terlempar. Bacakan. Jadi bacakan ayat kursi kalau kita berada dalam kebenaran. Maka di sini la ta'khudhu sinatun wala naum. Lalu berikutnya, kalau orang itu punya kekuasaan apa-apa, Allah punya segala-galanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang punya segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Bapak mau minta apa? Saya mau minta ini dimudahkan, ini dibebaskan, ini di itu. Baca ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kita mau itu hanya secuil, enggak ada sekuku hitamnya dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau usahanya sungguh-sungguh. Maka landasi usaha kita itu dengan ayat kursi, udah. Landasi dengan ayat kursi semuanya, Bu, kita. Jadi jangan tinggalkan ayat kursi sejak hari ini, apapun yang kita tuju. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa menolong kalau bukan atas izin Allah? Coba. Ada orang lain nolong kita, kalau enggak izin Allah enggak bisa. Enggak bisa, siapapun dia. Ada hewan yang bisa nolong seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan enggak bisa. Semua itu atas izin Allah. Itu atas izin saja. Bagaimana kalau yang nolong itu Allah? Jadi ibu yang nolong langsung Allah. Bagaimana? Para nabi itu yang nolong langsung itu. Ingat Nabi Ibrahim. Ketika malaikat datang, Ibrahim, engkau dalam kesulitan, engkau mau dibakar. Apakah engkau perlu dengan aku? Kata Jibril. Enggak, aku enggak perlu dengan engkau. Kata Nabi Ibrahim. Aku perlu kepada Allah. Coba. Ada atas izinnya Allah, ada Allahnya langsung. Maka kalau ada kesulitan yang sangat banget ya Allah, aku perlu pertolongan darimu, bukan dari izin apa yang engkau izinkan. Kalau dari izin yang diizinkan oleh Allah itu bisa suami kita, bisa tetangga kita, bisa yang lain-lain. Tapi kalau langsung Allah berbeda lagi dia. Maka tadi tidak ada kejadian di muka bumi ini yang tidak atas izinnya Allah, tidak ada. Maka baca ayat ini, ayat kursi ini. Lahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada, aydihim, apa yang ada ke depan. Jadi Allah mengetahui semua yang ada di depan kita yang belum terjadi. Sampai hari kiamat, sampai nanti kita berada di surga, itu Allah mengetahui. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang kita. Ada enggak makhluk yang punya pengetahuan seperti ini? Tidak ada. Ini luar biasa, Bu. Ayat ini luar biasa. Tidak ada. Satu ayat saja nggak bisa dilampaui oleh siapapun. Apalagi 17 kata tadi, 17 sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat kursi ini dahsyat. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendaki. Kita punya ilmu, kita dapat pengetahuan. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Sudah hafal, ini sudah hafal. Begitu di hadapan orang hilang semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tidak terjadi pada Allah. Itu hanya terjadi pada manusia. Maka kalau ada apa-apa berhadapan dengan orang, baca juga ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Udah demit, tuyul dan lain sebagainya, lari tunggang langgang. Nah, di sini.
Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ini yang disebut dengan kursi. Tadi yang disebut dengan kursi itu bukan kursi yang di rumah kita. Maha luas pengetahuannya, kursiyu, seluas langit dan bumi. Pengetahuan kita terbatas. Allah tidak ada yang melampaui. Maka kalau minta apa-apa juga kepada Allah. Hanya Allah. Sekali lagi hanya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wala ya'uduhu khifduhuma, dan dia tidak merasa berat untuk ya'uduhu khifduhuma, untuk memelihara langit dan bumi itu. Coba lihat Bapak Ibu, kalau kita jadi pemimpin, kita jadi apa saja, kita punya tanggung jawab. Baca ini, ya Allah, Engkau memelihara langit, bumi dan segala isinya, enggak berat. Saya juga ketika punya jabatan, jadikan jabatan ini tidak berat, bisa semua dengan lancar. Coba. Jadi apapun kebutuhan kita itu dengan ayat kursi selesai. Lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, lalu bacakan ayat kursi terus. Insya Allah yang kita tuju itu nanti tercapai. Wahuwal aliyyu. Yang terakhir nggak bisa dilampaui juga, dan dialah zat yang maha tinggi, tidak ada yang bisa melampaui, tidak ada, pokoknya nggak ada yang ali seperti maha tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Al-Adim, dan juga yang maha agung, keagungannya itu nggak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya, orang yang agung kedudukannya di dunia dan di akhirat, mintanya hanya kepada Allah. Nah tentu sebab-sebab dunianya harus kita lakukan. Jangan hanya ayat kursi aja, nggak ngapa-ngapain di rumah aja ayat kursi, pengen rezekinya banyak, ya nggak bisa. Kepada manusia yang lain hubungannya nggak baik, yang dibaca ayat kursi, bertentangan. Nah di situ. Jadi yang kita lakukan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum dunianya, hukum sebab akibat. Lalu kita gunakan ayat kursi ini, insya Allah tujuan akan tercapai. La ikraha fiddin. Lalu setelah ayat kursi disampaikan di situ, Allah mengatakan dalam beragama itu tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Tidak ada paksaan. Tadi kita sebut semua orang bebas menentukan agamanya. Kenapa? Ini alasannya. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena kalau orang lihat agama Islam dengan agama yang lain, sudah jelas ar-rusyd. Sudah jelas kebenaran substansi yang ada di dalamnya, kebenaran yang tampak dari syariat-syariatnya, kebenaran yang tampak dari pengikut-pengikutnya itu minal ghayy, dari kesesatan. Maka orang yang sesat itu hanya bisa diselamatkan dengan petunjuk arus. Orang yang sesat itu hanya bisa diselamatkan dengan petunjuk. Orang yang di luar agama Islam itu hanya betul-betul dia sempurna nanti kalau sudah masuk dalam agama Islam. Semua yang ada dalam dirinya menjadi alamiah. Faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada taghut. Taghut itu semua sembahan selain Allah. Siapa yang tidak menyembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka orang itu sudah berpegang teguh pada tali yang kuat. Orang beriman kepada Allah itu sebenarnya sudah berpegang tali yang kuat. Dia tinggal melanjutkan keimanannya itu dengan amal soleh. Kalau dia lepas imannya itu berarti dia lebih menginginkan kenikmatan dunia yang sementara daripada kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Lang fisoma laha, yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Kalau orang sudah masuk Islam, dia itu fi dhimmatillah, kata Imam Asy'arawi. Dia itu sudah berada dalam tangannya Allah.
Udah yang penting Islam, sebenarnya dia akan masuk surga itu. Tinggal amalan-amalannya dialah yang menempatkan nanti dia derajatnya di surga apa. Kalau yang dilakukan hanya yang wajib-wajib saja, surganya yang paling bawah. Kalau yang dilakukan tambahan-tambahan yang sunnah, kelasnya lebih tinggi lagi. Kalau yang dilakukan yang lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Tapi keimanan itu sudah merupakan tiket kita. Keimanan dan amal solehnya itu sudah merupakan tiket menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak akan pernah putus agama ini sampai hari akhir. Maka pegangilah agama ini dengan sesungguhnya. Jangan tergoda dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu kecil banget, kecil dibanding nanti kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan dunia itu kita bagi dengan seluruh orang, bermiliar-miliar di dunia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar terhadap apa yang engkau lakukan. Allah Maha mendengar. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan beragama ini, Allah sami', mendengarnya. Alim, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, bahwa engkau pengen begini dalam beragama, dalam bersedekah, dalam beribadah. Allah tahu mana yang dilaksanakan, mana yang tidak. Allah tahu mana yang paling banyak actionnya, mana yang tidak banyak actionnya. Allah tahu itu. Mana yang pura-pura saja, mana yang sungguhan. Allah tahu. Semua kembali kepada Allah. Allah tadi segala-galanya tadi di dalam ayat kursi tadi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lebih tahu kita ini ngibul daripada kita sendiri yang bulet-bulet untuk ngomong ke sana kemari. Di situ. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Kalau orang sudah beriman, Allah mengatakan Allah adalah pelindung dari orang-orang yang beriman. Jadi pelindung kita itu Allah. Oleh sebab itu ada apa-apa harus kepada Allah. Tapi Allah itu segala-galanya. Tidak ada yang bisa melampaui Allah. Satu kalimat saja nggak ada. Satu sifat tadi di dalam ayat kursi, satu sifat aja nggak ada yang bisa melampaui Allah, nggak ada. Maka di sini Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau kita beriman, semakin lama semakin kita masuk dalam keterangan, terang. Hidup kita itu menjadi lebih terang. Ibadah kita menjadi lebih banyak. Semuanya yang dulu kita anggap begini-begini, oh ternyata salah dalam itu. Yang dulu kita punya pikiran-pikiran begini salah. Kenapa? Karena kita harus mendekatkan dengan Al-Quran. Jadi kita harus terus kepada Al-Quran. Al-Quran sama As-Sunnah itu tidak boleh dilepas dalam kehidupan kita. Walladzina kafaru, kebalikannya. Sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, auliya'umut taghut, pelindungnya mereka itu adalah sembahan selain Allah yang nggak bisa ngapa-ngapain tadi, yang nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja nggak bisa, mau disembah, telinga aja nggak bisa dengar, mau disembah. Coba dibuat sendiri oleh manusia, dia lebih rendah dari manusia, tetapi disembah oleh manusia. Nah akalnya di mana? Nah di situ. Nah di sini. Yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu akan terus semakin lama semakin dalam kesesatan. Diomongin nggak akan bisa, Bu. Kenapa? Setannya udah keburu banyak. Nah di situ. Kecuali kita bacakan tadi ayat kursi itu setiap hari 1000 kali. Nah, mungkin baru nanti kalau udah tahun yang ke-12 mungkin baru dia terbuka itu. Kita bacakan 1000 kali, setan yang satu keluar, 1000 kali lagi setan satu keluar. Itu selama 12 tahun. Nah, baru mungkin di situ hidayahnya bisa masuk di situ. Itu pun kalau Allah mengizinkan. Mereka yang menyembah selain Allah, ulaika ashabun nar. Mereka adalah sohib
Asap itu sohibnya neraka. Mereka yang akan menempati neraka, ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan kekal berada di dalamnya. Allah tidak menyebut orang yang beriman ada di mana, sudah jelas. Kebalikan dalam kehidupan di akhirat itu, kebalikan neraka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mari kita lazimkan, kita istiqomahkan untuk membaca ayat kursi. Hati terasa tidak tenang sedikit, baca ayat kursi. Hati terasa gerusak-gerusuk, baca ayat kursi. Apa saja, bacakan ayat kursi, karena di dalamnya ada 17 sifat dan juga satu nama Allah yang tergabung di dalamnya, yang bisa menyampaikan kepada tujuan dari maksud hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa alimi sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tada'lan dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan minna illa syafaitahu wa afaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya. Kalau ada hal kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.